Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Periode ini dimulai dari kekalahan bala tentara Jepang terhadap sekutu, proklamasi kemerdekaan hingga perlawanan terhadap pendudukan Nika yang membonceng sekutu, baik perlawanan melalui jalur atau fisik. Pemicu dari masa revolusi Indonesia adalah adanya serangan Belanda ke Jawa dan Sumatera yang biasa disebut sebagai agresi militer 1. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Sebenarnya bagaimana sejarah benar Revolusi Nasional Indonesia? Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari mendaratnya pasukan sekutu Inggris pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September tahun 1900. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. 1945 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Christensen setelah ditandatanganinya Civil Affairs Agreement. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta 2 intervensi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Latar belakang, pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad, Dewan Rakyat, dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara non-kooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, 2 orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama.
Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Pendudukan Indonesia oleh Jepang selama 3,5 tahun masa Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu 3 bulan, Jepang berhasil menguasai Sumatera. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan di seluruh negeri. Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut kembali bekas koloni mereka. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, walaupun tidak menetapkan tanggal resmi. Proklamasi kemerdekaan, pada akhir bulan Agustus tahun 1945, pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda. Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara kontak keluar pulau masih sangat sedikit. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama mengetuai Kabinet Syahrir I. Beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Gyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang, struktur komando dan keanggotaan peta dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan Republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih, yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam sebuah konferensi antar Panglima-Panglima Divisi Militer di Yogyakarta, proklamasi, "Kami bangsa Indonesia," dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar Panglima Besar. Sistem presidensial menuju sistem parlementer. Pernyataan Van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan sekutu, tanggal 14 November tahun 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik.
bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer, memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, tanggal 15 November tahun 1945, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengirim kawat kepada Menteri Wilayah Luar Negeri, Minister of Overseas Territories, Overseas Gebiedsdelen, J.H.A. Logeman, yang berkantor di Den Haag. Mereka sendiri, Syahrir dan kabinetnya, dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan. Logeman sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November tahun 1945, mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka. Kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr. Soekarno, kita akan berunding dengan Syahrir. Tanggal 6 Maret tahun 1946 kepada Van Mook, Logeman bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember tahun 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Republik di Yogyakarta, menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta, saat itu masih disebut Batavia, makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Muhammad Rum mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda, Nika. Karena itu pada tanggal 1 Januari tahun 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari tahun 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri, staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota, meninggalkan Perdana Menteri Sultan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta. Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB, kereta luar biasa. Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Jawatan Kereta Api, DKA. Rangkaian terdiri dari 8 kereta, mencakup 1 kereta bagasi, 2 kereta penumpang kelas 1 dan 2, 1 kereta makan, 1 kereta tidur kelas 1, 1 kereta tidur kelas 2, 1 kereta inspeksi untuk presiden, dan 1 kereta inspeksi untuk wakil presiden. Masinis adalah kusen, juru api, stoker, murtado dan suat, serta pelayan KASAPEI. Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB langsir dari stasiun Manggarai menuju halte Pegangsaan, sekarang sudah dibongkar, dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi Presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56. Setelah 15 menit embarkasi, KLB berangkat ke stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6,
kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu. Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya. Selepas stasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di stasiun Cikampek. Pada pukul 1 tanggal 4 Januari tahun 1946 KLB berhenti di stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 7 di stasiun Yogyakarta. Euforia revolusi. Sebelum berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu kota Jakarta tidak percaya. Saat berita mulai menyebar, banyak dari orang Indonesia datang untuk menyatakan diri mereka sebagai pro-republik, dan suasana revolusi menyapu seluruh negeri. Kekuatan luar di dalam negeri telah menyingkir, seminggu sebelum tentara sekutu masuk ke Indonesia, dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang. Di sisi lain, pasukan Jepang, sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata, dan juga menjaga ketertiban umum. Kevakuman kekuasaan selama berminggu-minggu setelah Jepang menyerah menciptakan suasana ketidakpastian di dalam politik Indonesia saat itu, tetapi hal ini menjadi suatu kesempatan bagi rakyat. Banyak pemuda Indonesia bergabung dengan kelompok perjuangan pro-republik dan laskar-laskar. Laskar-laskar yang paling terorganisir antara lain kelompok Peta dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Namun pada saat itu laskar-laskar rakyat berdiri sendiri dan koordinasi perjuangan cukup kacau. Pada minggu-minggu pertama, tentara Jepang menarik diri dari daerah perkotaan untuk menghindari konfrontasi dengan rakyat. Pada bulan September tahun 1945, pemerintah Republik yang dibantu Laskar Rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur utama, termasuk stasiun kereta api dan tram di kota-kota besar di Jawa. Untuk menyebarkan pesan-pesan revolusioner, para pemuda mendirikan stasiun radio dan koran, serta grafiti yang penuh dengan sentimen nasionalis. Di sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, Komite Perjuangan dan laskar-laskar milisi dibentuk. Koran kaum Republik dan jurnal-jurnal perjuangan terbit di Jakarta, Yogyakarta dan Surakarta, yang bertujuan memupuk generasi penulis yang dikenal sebagai Angkatan 45. Para pemimpin Republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang menyebar di masyarakat, karena ada beberapa. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Kelompok yang menginginkan revolusi fisik, dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai. Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan pemimpin kiri lainnya menyebarkan gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta, sebaliknya, lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi. Massa pro-revolusi melakukan demonstrasi di kota-kota besar,
salah satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari 200.000 orang. Tetapi aksi ini yang akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta, karena mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan. Pada September tahun 1945, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri siap mati untuk kemerdekaan 100%, karena tidak dapat menahan kesabaran mereka. Pada saat itu, penculikan kaum non-pribumi, interniran Belanda, orang-orang Resia, Maluku dan Tionghoa sangat umum terjadi, karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara pemerintah pusat di Jakarta terus menyerukan kepada para pemuda agar dapat tenang. Namun, pemuda yang mendukung perjuangan bersenjata memandang pimpinan yang lebih tua sebagai para pengkhianat revolusi, yang pada akhirnya sering menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil. Kedatangan Sekutu dan Nika, pihak Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Pemerintahan Hindia Belanda telah menerima 10 juta dolar dari Amerika Serikat untuk mendanai usaha pengembalian Indonesia sebagai jajahan mereka kembali. Meskipun begitu, situasi Belanda pada saat itu lemah setelah diamuk Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Jepang dan kekuatan sekutu lainnya enggan menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Indonesia. Sementara Amerika Serikat sedang fokus bertempur di Kepulauan Jepang, Indonesia diletakkan di bawah kendali seorang Laksamana dari Angkatan Laut Britania Raya, Laksamana Earl Louis Mountbatten, Panglima tertinggi sekutu untuk Komando Asia Tenggara. Enklave sekutu muncul di Kalimantan, Morotai, dan beberapa bagian di Irian Jaya. Para pegawai sipil Belanda telah kembali ke daerah-daerah tersebut. Di area yang dikuasa Angkatan Laut Jepang, kedatangan pasukan sekutu segera saja menghentikan aksi-aksi revolusioner, di mana tentara Australia, diikuti pasukan Belanda dan pegawai-pegawai sipilnya, dengan cepat menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang, kecuali Bali dan Lombok. Karena tidak adanya perlawanan berarti, dua divisi tentara Australia dengan mudah menguasai beberapa daerah di bagian timur Indonesia. Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat NICA dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September tahun 1945. Tugas mendesak Lord Mountbatten adalah pemulangan 300,000 orang Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Ia tidak ingin, dan tidak berdaya, untuk memperjuangkan pengembalian Indonesia pada Belanda. Tentara Inggris pertama kali mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang dan Surabaya pada bulan Oktober. Dalam usaha menghindari bentrokan dengan orang-orang Indonesia, Komandan pasukan Inggris Letjen Sir Philip Christison mengirim para prajurit Belanda yang dibebaskan ke Indonesia Timur, di mana pendudukan kembali Belanda berlangsung mulus. Tensi memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatera. Bentrokan pecah antara kaum Republikan melawan para musuh negara, seperti tawanan Belanda, Kenil, orang Tionghoa, orang-orang Indo dan warga sipil Jepang. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan Nika ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah 1. Pertempuran Bojong Kokosan. Di Bojong Kokosan, Sukabumi pada tanggal 9 Desember tahun 1945, dipimpin Letkol
TKR, Edi Sukardi. 2. Pertempuran 5 hari, di Semarang pada 15–19 Oktober tahun 1945, melawan Jepang. 3. Peristiwa tanggal 10 November di daerah Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, dipimpin Kolonel TKR Sungkono. 4. Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya pada tanggal 10 Desember tahun 1945 sampai 10 Agustus tahun 1946, dipimpin oleh Kolonel TKR Ahmad Tahir. 5. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang pada 12 sampai 15 Desember tahun 1945, dipimpin Kolonel TKR Sudirman. 6. Pertempuran Lengkong, di daerah Lengkong, Serpong pada tanggal 25 Januari tahun 1946, dipimpin oleh Mayor TKR Daan Mogot. 7. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946, atas perintah Kolonel Tri Ahana Sution. 8. Pertempuran Selat Bali, di Selat Bali pada April, dipimpin oleh Kapten Laut Tri Markadi. 9. Pertempuran Margarana, di Margarana, Tabanan, Bali pada tanggal 20 November tahun 1946, dipimpin oleh Letkol Tri I Gusti Ngurah Rai. 10. Pembantaian Westerling, di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember tahun 1946 sampai 10 Februari tahun 1947, akibat dari perburuan terhadap Walter Monginsidi. 11. Pertempuran 5 hari 5 malam, di Palembang pada 1 sampai 5 Januari tahun 1947, dipimpin oleh Kolonel Tri Bambang Utojo. 12. Pertempuran Laut Cirebon, di Cirebon pada tanggal 7 Januari tahun 1947, dipimpin oleh Kapten Laut Tri Samadikun. 13. Pertempuran Laut Sibolga, di Sibolga pada tanggal 12 Mei tahun 1947, dipimpin oleh Letnan II Laut Tri Oswald Siahaan. 14. Agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. 15. Pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang pada tanggal 9 Desember tahun 1947, akibat dari perburuan terhadap Kapten TNI Lukas Kustarjo. 16. Agresi militer 2 pada 19 sampai 20 Desember tahun 1948. 17. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret tahun 1949, dipimpin oleh Letkol TNI Soeharto. 18. Serangan umum Surakarta, di Surakarta pada 7 sampai 10 Agustus tahun 1949, dipimpin oleh Letkol TNI Slamet Rijadi. Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda, dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Di seluruh negara, masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrasi dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat, dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi. Kultur kekerasan dalam konflik yang dalam memecah belah negara ini saat dalam penguasaan Belanda seringkali terulang di paruh akhir abad ke-20.
Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya, dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan. Kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dipelajari rakyat selama masa penjajahan Jepang, dan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh feodal, antara lain para raja, bupati, atau kadang sekadar orang-orang kaya, seringkali menjadi sasaran penyerangan, kadang disertai pemenggalan, serta pemerkosaan juga sering menjadi senjata untuk melawan wanita-wanita feodal. Di daerah pesisir Sumatera dan Kalimantan yang dikuasai kesultanan, misalnya, para sultan dan mereka yang mendapat kekuasaan dari Belanda, langsung mendapat serangan begitu pemerintahan Jepang angkat kaki. Penguasa sekuler Aceh, yang menjadi basis kekuasaan Belanda, turut dieksekusi atau dipenjara. Kebanyakan orang Indonesia pada masa ini hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Hal ini terutama terjadi pada populasi yang mendukung kekuasaan Belanda atau mereka yang hidup di bawah kontrol Belanda. Teriakan kemerdekaan yang begitu populer, "Merdeka atau mati," seringkali menjadi pembenaran untuk pembunuhan yang terjadi di daerah kekuasaan Republik. Para pedagang seringkali mengalami situasi sulit ini. Di satu sisi, mereka ditekan oleh pihak Republik untuk memboikot semua ekspor ke Belanda. Sementara di sisi lain polisi Belanda juga tidak mengenal ampun bagi para penyelundup yang justru menjadi tumpuan ekonomi pihak Republik. Di beberapa wilayah, istilah kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan sering digunakan para pemuda untuk menuntut kebijakan proaktif dari para pemimpin, seringkali berakhir tidak hanya menjadi tuntutan atas komoditas gratis, tetapi juga perampokan dan pemerasan. Upaya pertama diplomasi, perundingan Linggarjati. Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November tahun 1946 yang pokok-pokoknya sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia, Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah majelis konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curaçao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase. Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman 2 hari kemudian,
pada tanggal 15 November tahun 1946, di Rumah Sejahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan. Namun, Sejahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres. Agresi militer Belanda 1, pada tengah malam tanggal 20 Juli tahun 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1, Operatie Product, dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati, dan dianggap pemerintah Belanda sebagai aksi polisionil untuk penertiban dan penegakan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatera, instalasi minyak dan batu bara, serta pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Negara-negara lain bereaksi negatif terhadap aksi Belanda ini. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia. Di Australia, misalnya, kapal berbendera Belanda diboikot mulai bulan September tahun 1945. Dewan Keamanan PBB mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi 3 Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 1947, pasukan Belanda membantai banyak warga sipil di Desa Rawagede, saat ini wilayah Balongsari di Karawang, Jawa Barat. Konflik internal, pemberontakan komunis, pada tanggal 18 September tahun 1948 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno-Hatta, yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu, dan pemimpinnya, Musso, terbunuh. R.M. Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian, dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti-kolonialisme, menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti-komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Blok Soviet. Pemberontakan Darul Islam, pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS, dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Korps Cadangan Nasional, CTN. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Tetorium 7, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1953. Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda. Namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada 1950,
maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962, dan tanggal 3 Februari tahun 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak. Dampak, perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia dari rakyat sipil dan pejuang yang terbunuh sebanyak 97.421 hingga 100.000 korban jiwa dari pihak Indonesia. Selain itu, tentara Inggris yang berjumlah 980 diperkirakan dibunuh dan hilang di Jawa dan Sumatera antara tahun 1945 sampai tahun 1946, kebanyakan merupakan prajurit India. Sedangkan untuk Belanda lebih dari 4.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Lebih banyak lagi tentara Jepang gugur. Tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1.057 jiwa. Selain itu, lebih dari 7 juta jiwa mengungsi di Sumatera dan Jawa. Tentara Jepang yang ikut serta dalam perang kemerdekaan ini dan tidak kembali ke Jepang bahkan setelah Indonesia merdeka, diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia dan juga diberikan uang pensiun. Ketika meninggal, mereka dimakamkan dalam pemakaman kenegaraan oleh militer Indonesia. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia itu sendiri, di antaranya kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh Gerakan Nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi Kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan Gerakan Revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Kak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.